Ya, kembali lagi di saham gocapan. Disclaimer dulu ya, ini hanyalah rekaman saya. Ingat ya, inilah hanya rekaman saya. Bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, apalagi memborong. Saya catat tanggal 28 bulan 10 tahun 2023. Saham gocapan Sage. Sage ya. Rilis bulan Maret. Bulan Juli, pertengahan Juni udah mulai lempeng nih di gocap. Ini perusahaan real estate. Kepemilikannya masyarakat cuma 20% ya. Yang penting mah itu kan masyarakat. Setidaknya sampai bulan September nambahlah, walaupun di bulan apa tuh. Nah, di bulan Juli itu banyak yang keluar, tapi Agustus September mulai pada masuk lagi. Nggak tahu bulan Oktober karena baru merilis ya. Ya, lanjut. Sampai dirilis video ini setidaknya terakhir 27 bulan Oktober, 27 tanggal 27 bulan Oktober itu SP sama MG. Yang menjadi catatan saya adalah ini nih. Tanggal 21 Juni. Kita lihat tanggal 21 Juni ada apa? 21 Juni. Kita 21 Juni ya. 21 Juni. Saya lihatnya di sini sih. Nah, kita lihat grossnya ya. Jadi tanggal 21 Juni itu kira-kira di sini lah ya. Di sini nih. Ketika ada kenaikan. Ya kan, tanggal 21 Juni ya, ketika ada kenaikan, siapa yang narik? Ternyata yang narik itu adalah SH yang jualan ZP. SH, CP, ZP sama ID. Nah, siapa yang tertinggal? Ternyata menyisakan CP sama SH. JP sama ID itu jualan ya. Nah, kita lihat di tanggal 22-nya ketika ini ada pembuangan ya. Ternyata di pembuangan ini kebalik. Nah, SH yang jualan, ZP yang beli, tapi SH ikut naikin harga juga, sama ID juga ikut naikin ya. Kita lihat di netnya, ZP masih ada barang, tapi SH udah keluar ya. ID juga udah keluar, udah nggak ada ID. Nah, ini kasus satu lagi waktu di sini, waktu ada kenaikan hijau di volumenya di 6 Juli. Ternyata di grossnya itu ZP jualan, tapi ZP juga ikut sama SH ya. ID juga ikut jualan, ID ikut jualan juga, ID juga tapi nggak ikut ngangkat juga. Kita lihat di netnya. Di netnya ternyata ZP masih punya barang, ID masih punya barang. Nah, kita lihat setelahnya. Kan setelahnya merah ya. Tanggal 7-nya itu di sini nih. Nah, tanggal 7 di sini nih. Itu merah. Ternyata apa yang terjadi? SH jualan tapi SH ikut main juga. Dan lihat netnya. Netnya itu JP berhasil jualan dan yang nampung, nah ini ya yang nampung ini ya. Nah, yang nampung ini udah ketahuan kan yang nampung siapa, tapi ZP udah keluar ya.
SH malahan SH itu udah habis barangnya ya. SH itu udah habis barangnya. Waktu tanggal 13 di sini nih, tanggal 13 di sini nih. Nah, waktu RS ini tanggal 13, tanggal 13-nya. Tanggal 13-nya 13 12 13 ya. Kita lihat apa yang terjadi SH tanggal 13 Juli. Kita lihat tanggal 13 Juli apa yang terjadi. SH itu masih jual sama ZP. Netnya ZP habis, SH juga habis. Jadi kita akan lihat dari tanggal 14 mulai kempesnya dari sini nih. Dari mulai sini kempesnya itu kan 50 dari sini ya. Awalnya sampai sekarang itu berarti dari tanggal 14. Kita lihat dari tanggal 14 Juli ya. Kita lihat tanggal 14 Juli sampai sekarang. Kita lihat di today 27 aja ya, tanggal 27 grossnya. Nah, lihat grossnya itu seperti ini nih. Semua saham gocapannya ada semua ya. Nah, ini yang pegang ini IF masih terus kita dinetkan. IF berhasil keluar, CP yang masuk. Nah, ini ada spek. Nah, SH ini udah mulai masuk lagi nih. SH itu walaupun kecil tapi udah masuk lagi. Kemarin kan habis ya SH nih. Tinggal ZP sama ID belum ketahuan nih. Ya, belum ketahuan masuk apa tidaknya. Nah, waktu tanggal masuknya itu saya lihat sih tanggal 18 Oktober. Kan ada spek nih tanggal 18 Oktober ya. Nih, tanggal 18 Oktober itu ada spek. Kita lihat tanggal 18 Oktober. Tanggal 18 Oktober. Nih, tanggal 12 Oktober, 18 Oktober itu maaf, bukan di tanggal 18 nih, di tanggal 10 SH itu udah mulai masuk lagi, walaupun sedikit tapi udah mulai masuk ya di tanggal 10 Oktober. Nah, tapi kalau kita lihat nih dari negonya nih, kita mulai dari penurunannya tanggal 14 ya, 14 Juli ya, 14 Juli. Saya tuh penasaran di tanggal 14 Juli sampai sekarang itu di pasar negonya yang bikin luar biasa itu pasar negonya nih. Lihat, CP kan selama ini akumulasi, ternyata dia punya harga segini di pasar negonya ya. CP, YJ, YP itu punya. Nah, kalau dinetkan, lihat yang banyak barang itu adalah CP di pasar nego ya. BGXL, YP, YB yang jualnya. Tapi kalau kita di all market yang megang barang dari tanggal 14 sampai tanggal 27 Oktober sampai hari kemarin, ternyata yang pegang itu banyak kan CP. Nih, dari IF, dari TV, MG juga pada ngejual di harga gocap ya. CP, AJ sama nih ya SK. Nah, ini SH nih. SH itu udah mulai ngumpulin ya. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya di saham Sage ini yang baru belum setahun juga udah ke gocap, rencananya apa? Kalau dilihat dari broker summary-nya ya seperti itu. Mungkin ada rencana lain yang dilakukan oleh SH. Kita itu tidak akan pernah tahu gitu apa yang akan dilakukan. Kita hanya mengira-ngira, hanya menganalisis aja. Mudah-mudahan saham Sage ini
cepat bangkit lagi. Karena kalau lihat dari frekuensi analyzernya sih udah lumayan ada ya. Frekuensi analyzer di sini udah membuat gunung kecil, gunungnya agak besar, di sini juga agak besar. Yang mudah-mudahan speknya semakin menurun dan harganya mudah-mudahan diangkat ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau di pasar seperti ini ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang nyangkut atau mau baru beli, tapi usahakan jangan belilah. Kenapa? Ini harus ekstra sabar. Di saham gocapan itu harus ekstra sabar. Kalau yang nggak sabar mah nggak usah ya. Kalau mau beli juga ya silahkan, itu uang kalian. Dan yang nyangkut ya, saya harap sih kalau mau keluar ya silahkan keluar. Tapi saya pikir lebih baik sayangi uang Anda, dan tidak ada yang tidak mungkin di saham ini, walaupun harus nunggu 1 atau 2 tahun atau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pasti biasanya kalau nggak diangkat ya terus tidur. Tapi mudah-mudahan untuk tahun ini diangkat lah ya. Tidak lama lagi lah mudah-mudahan diangkat. Mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ciao.